Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Widiawati dengan NIM 3333240106. Tutorial penelitian operasional 1 modul 2 metode Big M. Ini ada soal yang dimana seorang peternak yaitu Pak Rudi yang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki 3 jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan mungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum, yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyuluh dan sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan sebagai berikut. Di sini ada tabel kebutuhan nutrisi minimum. Nutrisinya itu ada protein, karbohidrat, lemak, dan serat, yang dimana ini akan menjadi fungsi kendala. Dan di sini ada bahan pakannya yaitu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai, yang dimana di sini akan menjadi variabel dari model sistematis yang akan dibuat. Jadi di sini jagung itu membutuhkan protein sebanyak 9 kg, karbohidrat 74 kg, lemak 4 kg, dan serat 13 kg. Sedangkan dedak padi membutuhkan 13 kg protein, karbohidrat 66 protein, lemak 3 protein, dan serat 18 protein. Dan bungkil kedelai membutuhkan 44 kg protein, 22 kg karbohidrat, 1 kg lemak, dan 33 kg serat. Dengan kebutuhan minimum per hari, protein yaitu 20, karbohidrat 60, lemak 5, dan serat 15. Dengan harga pakan jagung yaitu 8.500 per kilo, dedak padi 4.000 per kilo, bungkil kedelai 8.000 per kilo. Di sini akan dapat dibentuk model sistematis bentuk umum sebagai berikut. Dan dibentuk model sistematis bentuk baku karena ini merupakan dan ini model sistematis bentuk bakunya karena di sini merupakan minimasi, maka akan dikurangi dengan surplus dan ditambah dengan artificial, sehingga akan dibentuk model sistematis bentuk umum sebagai berikut. 9x1 plus 13x2 plus 44x3 lebih besar sama dengan 20. Fungsi kendala yang kedua, 74x1 plus 66x2 plus 22x3 lebih besar sama dengan 60. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 4x1 ditambah 3x2 ditambah x1 lebih besar sama dengan 5. Dan fungsi kendala yang keempat yaitu 13x1 ditambah 18x2 ditambah 33x3 lebih besar sama dengan 15. Sehingga dapat dibentuk model sistematis bentuk baku yaitu 8.500x1 plus 4.000x2 plus 8.000x3 karena di sini menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka perlu dikurangi dengan surplus dan ditambah dengan variabel artificial, sehingga fungsi kendalanya menjadi 9x1 plus 13x2 plus 44x3 minus S1 plus A1 sama dengan 20. Yang kedua, 74x1 plus 66x2
plus 22x3 minus S2 plus A2 sama dengan 60 S2 karena lanjutan dari fungsi kendala yang pertama. Karena sini sudah S1 maka selanjutnya adalah S2. Itu juga pada variabel artificial dan pada fungsi kendala berikutnya. Maka di sini bisa diisi 8.500 karena di sini tidak ada koefisiennya maka di sini tulis 0. Dan untuk koefisien variabel artificial yaitu M untuk bentuk minimum yaitu plus M. Di sini akan diisi dengan variabel yang positif yaitu A1, A2, A3, dan A4. Sini merupakan koefisien dari variabel ini yaitu M. Untuk kesininya diisi dari fungsi kendalanya. Untuk S1-nya yaitu di sini minus 1. Di sini 0. Untuk solusinya yaitu 20, 65, dan 15. Sini kita akan mencari ZJ-nya terlebih dahulu, yaitu dengan mengkalikan setiap kolom dengan CBI-nya. 9 dikali M 9 dikali M ditambah 74 dikali M ditambah 4 kali M dan 13 kali M, sehingga didapat
tambah 66 tambah 3 tambah 18 berdasarkan 100M. Dan ini dikurangi dengan ZJ min CJ yaitu 100M dengan ini. Sampai S4 juga hasilnya akan sama, kita tempelkan aja. Dan ini hasilnya 1 dikali M. Maka di sini minus M min hasilnya akan sama karena dikurangi 0. Jadi hasilnya M dikurang M sama dengan 0. Di sini untuk menentukan kolom kuncinya yaitu mencari nilai ZJ min CJ nya yang positif terbesar, yaitu ada di 100M min 4000. Kita akan buat saja. Untuk menentukan baris kuncinya yaitu dari indeks rumusnya solusi dibagi dengan kolom kunci. Untuk menentukan baris kunci yaitu nilai positif terkecil dari indeks, yaitu yang 0,8. Kemudian kita akan lanjut ke iterasi pertama. Dan untuk di variabel A4 kita akan mengubah dengan yang ada di kolom kunci. Kolom kuncinya ada di X2, maka A4-nya diganti dengan X2. CBI-nya juga menyesuaikan dengan koefisien variabel yang ada, yaitu 4000. Lalu selanjutnya yang X2 itu rumusnya baris kunci dibagi dengan kolom kunci. Kita harus kunci yang E18 ini. Lalu kita tarik ke samping. Untuk menentukan baris baru, nilai baru pada iterasi pertama ini, rumusnya sama dengan nilai lama dikurang dengan kolom kunci dikali dengan baris kunci dibagi dengan nilai kunci. Untuk yang ini di kunci atau FNF4 sebanyak 3 kali, yang ini 2 kali, dan ini sekali. Geser ke samping. Kemudian yang ini juga sama. Selanjutnya untuk menentukan ZJ-nya kita akan mengkalikan setiap kolom dengan CBI. Untuk menentukan ZJ-nya kita perlu mengkalikan setiap kolom dengan koefisien atau CBI-nya. Itu seperti minus 0,389 dikali M ditambah 26,33 dikali M ditambah 1,83 dikali M ditambah 0,72 dikali M dikali 4000
sehingga akan mendapatkan hasil 27,8 M plus 2888,9. Lalu kemudian untuk mendapatkan ZJ min CJ nya itu dari nilai yang ini pada baris ini dikurangi dengan CJ yang di atas ini pada baris ini, sehingga akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk melanjutkan pada iterasi kedua, kita harus menentukan nilai positif terbesar pada baris ZJ min CJ, yaitu ada di sini, ada di kolom X1. Dan untuk menentukan baris kuncinya, kita perlu menentukan indeks, yaitu solusi dibagi dengan kolom kunci. Nilai positif terkecil ada di 0,18. Ini sudah selesai untuk iterasi. Untuk menentukan nilai minimum, maka diperlukan nilai ZJ min CJ nya itu tidak ada yang positif atau harus negatif semua. Karena ini masih ada dua kolom yang positif, iterasi akan terus berlanjut, sehingga di sini saya sudah mendapatkan sampai dengan iterasi ke-7. Nah, di sini didapatkan nilai ZJ min CJ nya sudah tidak ada yang positif, dan untuk BV-nya maka didapat variabel X2 atau solusi optimal minimum yang didapatkan yaitu untuk pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak paludi, yaitu dengan X2 atau nanti X2 itu dedak padi sebanyak. Baik, selanjutnya di sini akan menggunakan software POMQM. Di sini merupakan fungsi kendala yang dimana tadi fungsi kendalanya ada 4 dan variabelnya ada 3. Kita akan menentukan nilai minimum. Lalu kemudian kita solve untuk menemukan hasilnya. Di sini maka didapat nilai optimal yaitu pada variabel X2 atau dedak padi sebanyak 1,67 kg. Dan solusinya yaitu membutuhkan maka di sini didapat hasil yaitu pada variabel X2 atau dedak padi untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak parudi, yaitu nilai optimalnya pada dedak padi atau variabel X2 sebanyak 1,67 kg, yang dimana per kilonya membutuhkan Rp4.000, sehingga maka biaya minimalnya ada pada Rp6.666,67. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.